Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai perbedaan laporan keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta dengan laporan keuangan swasta PT Vale Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita perkenalan diri. Nama saya Putri Vita Malasari. Perkenalkan, nama saya Reni Caya Agustin. Halo, nama aku Ananda Putri Novianti. Halo, aku Dwi Bunga Nurwego Suci. Halo, aku Jian Fadia. Halo, aku Nuriza Maruzia. Halo, aku Yola Rezaviana. Halo, saya Silvi Hidayanti. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintahan daerah, maka kepala daerah harus menyampaikan laporan keuangan pemerintahan daerah yang terdiri dari: yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional atau LO. Yang kelima, laporan arus kas atau LAK. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ASP secara rinci memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintahan. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan pengaturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh, akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Tujuan laporan keuangan swasta secara rinci. Yang pertama, membuat keputusan investasi dan kredit. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi. Kedua, menilai prospek arus kas. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas di masa yang akan datang. Ketiga, melaporkan sumber daya perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan perubahan-perubahan di dalamnya. Keempat, melaporkan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas para pemilik. Kelima, melaporkan kinerja dan laba perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Realisasi pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar Rp60.339.679.833.068. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp55.804.437.437.727. Realisasi belanja mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar Rp64.999.287.469.013 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp51.716.860.929.662. Realisasi transfer atau bantuan keuangan penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar Rp839.076.213
rupiah, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 371 miliar 272 juta 698.360 rupiah. Realisasi pembiayaan neto mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar 3.847 miliar 102 juta 955.254 rupiah, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 1.366 miliar 825 juta 440.491 rupiah. Berikut laporan posisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk pada periode 31 Desember 2020 dan 2019 dalam ribuan rupiah. Jumlah aset mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 hanya sebesar Rp2.222.688 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp2.314.658. Jumlah liabilitas juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 hanya sebesar Rp280.955 dan pada tahun 2020 sebesar Rp294.270. Dan jumlah ekuitas juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp1.941.693 dan pada tahun 2020 menjadi Rp2.20.388. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pada laporan laba rugi PT Vale Indonesia Tbk memuat jumlah laba komprehensif pada tahun berjalan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp78.685, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp57.966. Pada laporan perubahan saldo anggaran lebih, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp5.165.290.359 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp1.291.456.696. Selanjutnya pada laporan operasional pemerintahan DKI Jakarta. Jumlah pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp75.120.604.345. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp8.3.892.150.676 Jumlah beban mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp51.372.129.736. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp61.227.487.782. Jumlah surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional mengalami surplus pada tahun 2020 dengan jumlah Rp1.771.160.155. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami defisit sebesar Rp52.22.998.154. Jumlah pos luar biasa pada tahun 2020 itu kosong. Kan tetapi pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp1.850.377.022. Maka laporan operasional keseluruhan mengalami surplus. Akan tetapi pada tahun 2020 jumlah surplus menurun, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp17.449.874.927 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar
Rp22.899.887.728 Laporan arus kas pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, ada arus kas dari aktivitas operasi ini mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp5.407.461.414 Sedangkan pada tahun 2019 itu sebesar Rp7.291.923.028.405. Ada arus kas dari aktivitas investasi juga mengalami penurunan di tahun 2020. Pada tahun 2020, minus Rp4.439.136.828.323. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai angka Rp15.797.034.581. Selanjutnya, arus kas pendanaan ini mengalami kenaikan di tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp2.630.453.960.309. Sedangkan pada tahun 2019 minus Rp33.629.623.430. Dan arus kas dari aktivitas transitoris juga mengalami kenaikan di tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp15.446.805.513. Sedangkan pada tahun 2019 minus Rp1.432.938.713. Dan jumlah seluruh arus kas mengalami kenaikan di tahun 2020. Tahun 2020 sebesar Rp971.639.076. Sedangkan di tahun 2019 minus Rp8.554.217.932. Laporan arus kas PT Vale Indonesia Tbk pada periode 31 Desember 2020 dan 2019 dalam ribuan rupiah. Arus kas dari aktivitas operasi mengalami kenaikan di mana pada tahun 2019 sebesar Rp137.944 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp292.377. Arus kas dari aktivitas investasi mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 sebesar Rp166.104 dan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp150.837. Arus kas dari aktivitas pendanaan juga mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 sebesar Rp24.391 dan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp1.678. Dari aktivitas arus kas tersebut, kas dan setara kas mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 hanya sebesar Rp59.501 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp139.864. Kas dan setara kas pada awal tahun mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp301.153 dan pada tahun 2020 hanya sebesar Rp249.835. Kas dan setara kas pada akhir tahun mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2019 sebesar Rp249.305 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp388.682. Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi DKI Jakarta. Perubahan ekuitas Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 sebesar Rp553.240.840.055. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp506.572.395.414.381.
Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas pada PT Vale Indonesia. Perubahan ekuitas pada PT Vale Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.941.693, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp2.020.388. Jadi kesimpulannya, yang membedakan laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Vale Indonesia yaitu yang pertama, laporan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta memiliki laporan realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah yang memuat pengumputan pajak, belanja daerah, transfer atau bantuan keuangan, penerima pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan PT Vale Indonesia, akun pendapatan, beban, kerugian, atau penghasilan lainnya terletak pada laporan laba rugi. Kedua, laporan pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan operasional yang hanya memuat pendapatan, beban, dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional dan beban lainnya. Akan tetapi, laporan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki laporan posisi keuangan yang memuat aset lancar, aset tetap, liabilitas, dan ekuitas. So much motherfucking design on right now. Halo, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.